Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu. Salam sehat. Pada pagi yang indah ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk melandasi kehidupan kita hari ini. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Allah yang terus mengasihi kami, Allah yang bersemayam di atas kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua, hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan kehidupan kami pada pagi yang indah ini, kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat memahami firman Tuhan ini. Terlebih kami dapat mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Kasihani kami ya Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuan, Tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup, jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu.
Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 sebagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-25, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Bapak, Ibu, meski telah mengalami perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya yang menyebabkan hidupnya menderita, sosok ini yaitu Yusuf masih bisa mengucap syukur dan mengambil sisi positif dari setiap peristiwa yang ada. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah sendiri. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara dan pasti sanggup mengubah situasi dan kondisi yang buruk sekalipun. Tuhan menyertainya, Tuhan menolongnya. Itu menjadi pengharapan bagi Yusuf. Kita dapat melihat dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini dalam pembacaan kita, Yusuf terpanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yusuf dipilih Allah, Yusuf disertai Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan bisa saja bertindak dan mencegah Yusuf agar tidak masuk penjara, karena Tuhan memegang kendali hidup kita. Namun Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Ketika Ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan pada saat itu tidak ada, dan Tuhan mengutus orang yang mendahului mereka, yaitu pada cerita Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa, dan membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istana dan kuasa atas segala yang ada yang meliputi, termasuk di dalamnya ketika dalam kondisi krisis, kesesakan, penderitaan, pergumulan, bahkan sakit penyakit.
juga dalam proses kedukaan. Namun semua itu merupakan bagian dari proses menuju rencana Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang dalam proses pembentukan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Sebab janganlah kita berkecil hati dan tetap setia. Sebab ketika kita melalui proses yang panjang, disitulah kita dapat melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Juga dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani hari-hari, banyak pergumulan tantangan yang kita hadapi. Bukan hanya Yusuf, bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi kita juga. Bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan, tidak apatis, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu mengetahui pergumulan kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam menjalani hari ini. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang penuh hikmat, Bapa yang suci kudus, Bapa yang bersemayam di atas kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu Tuhan pada kesempatan ini, melalui firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kami. Ajar dan tolong kami untuk memahami bahwa Engkau Tuhan yang tahu pergumulan kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman ini. Ajar kami untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, yang terus menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit. Sehingga ya Tuhan, melalui keluarga, tangan medis dan obat-obatan, itu dapat memperoleh kesembuhan, tentunya hanya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, Tuhan yang menghibur selalu, Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, agar melalui pergumulan Engkau dapat menghiburkannya. Engkau tinggal di rumahnya bersama-sama dengan mereka, agar apapun yang ia lakukan Tuhan, itu dapat menjadi sukacita dan tentunya untuk memuji dan memuliakan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kami semua, baik sebagai nenek, opa, oma, sebagai bapak dan ibu, sebagai anak-anak. Tuhan terus berikan kami kesehatan, hikmat dalam menjalani hari-hari ini, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Berkati setiap kami yang dalam pendidikan. Kiranya melalui pendidikan ini kami dapat mengetahui berbagai hal dan tentunya takut akan Tuhan saja. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terkhusus tanah Toraja ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ketika nanti akan melanjutkan atau melaksanakan pemilihan umum. Kami percaya Engkau terus yang menopang kami memilih pemimpin yang baik yang Engkau kehendaki. Berkati KPU ya Tuhan yang senantiasa memimpin atau melaksanakan pemilihan wakil bupati dan bupati. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan dia. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang ada pada saat ini, dalam proses-proses program-program yang akan ia laksanakan. Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus memberikan hikmat,
dan terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang di sorga yang terjadi. Di dalam dan demi anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini, Senin 2 November 2020. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, dan salam sehat.